Tuhan adalah kerinduan setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Dan jamalah setiap kami, jamalah pikiran kami, jamalah seluruh hidup kami pagi hari ini. Curahan Roh-Mu yang kuat itu bekerja di tengah-tengah kami dan mengerjakan pekerjaan ajaib di tengah-tengah ibadah ini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berdiri sekarang di hadapan-Mu, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu. Dalam penghormatan kepada Tuhan, kita memuliakan Dia. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Menyembah.
sekalian, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari dicurahkan bagi kami. Karena itu ibadah pada pagi hari ini, biarlah akan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah akan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah akan mendatangkan damai dan sejahtera bagi kami. Karena ibadah ini datangnya daripada-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kesetiaan tangannya, yang senantiasa memberkati kami dari saat ini bahkan sampai selamanya. Berkat-berkat-Mu melimpah kepada kami, khususnya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Karena itu kiranya berkat-Mu tercurah di tengah-tengah ibadah ini dari awal hingga selesainya. Nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan dan dielung-elungkan. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Nats pembimbing mendahului firman dalam khotbah terdapat dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tanda-tanda telah nyata. Allah terus melawan setiap umatnya dan melawan dunia ini. Hujan akhirlah tiba.
kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Bahkan kami berdoa agar lawatan-Mu menerobos di tempat-tempat di mana Injil Allah tertutup. Dan kami percaya perjuangan iman orang-orang percaya, perjuangan iman anak-anak Tuhan untuk Injil Allah sampai kepada mereka ditopang oleh kekuatan dan penyertaan Roh Allah yang kudus. Dan bagi setiap kami, topangan-topangan-Mu tidak pernah berhenti. Karena itu setiap kami yang berdiri di hadapan pagi hari ini, Allah melawat kami lagi melalui firman Allah. Kami sekalian punya kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi kami yakin dan percaya Roh Allah yang kudus akan memberikan kepada kami kecukupan kebutuhan sesuai dengan apa yang kami perlukan. Dan kami berdoa kiranya urapan dari Allah di tempat yang maha tinggi turun memberkati hamba-Mu dan memakai hamba-Mu menjadi alat di dalam tangan-Mu pada pagi hari ini, sehingga yang lemah dikuatkan imannya, mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang hilang harapan mengalami penguatan yang baru di dalam Engkau. Jamah setiap kami dan jamah hamba-Mu yang menjadi alat di dalam tangan-Mu dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Biar kemuliaan hanya bagi Allah kita. Dipersilakan duduk kepada Bapak Ibu sekalian. Saya telah mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita di bawah satu tema, perjuangan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Yesaya pasal 55 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 menjadi dasar perenungan dari tema ini. Demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendekkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagumkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah yang kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan.
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Tema kita sekali lagi adalah perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, teks ini berada pada nubuatan Yesaya tentang pemulihan dan penebusan bangsa buangan, yaitu bangsa Yahudi di masa depan. Justru nubuatan ini terjadi, disampaikan oleh Yesaya sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi kepada umat Yahudi yang di pembuangan. Dan peristiwa itu kemudian terjadi justru setelah kematian Yesaya. Luar biasa, Allah itu selalu memakai setiap orang, selalu memakai nabinya untuk menerobos jauh ke depan, memberitahukan kepada umat, sehingga umat itu tahu mesti harus berbuat apa di situasi yang demikian. Nah, dari tema ini muncul pertanyaan, perjuangan apa yang harus diperjuangkan oleh mereka yang ada di pembuangan? Atau perjuangan apa yang harus kita perjuangkan yang tidak akan pernah menjadi sia-sia? Kita menemukan ada setidak-tidaknya ada 3 perjuangan yang harus diperjuangkan, yang berakhir dengan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Yang pertama, mendengarkan Tuhan dan datang kepadanya. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 berkata demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendekkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah aku. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, dengar-dengaran akan Tuhan tidak hanya sekedar membuka telinga untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, tetapi datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, dengar-dengaran akan Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita setelah mendengar, kita datang kepada Tuhan. Jika kita haus dan lapar, datanglah kepada Tuhan yang akan memuaskan dahaga dan mengenyangkan kita. Haus dan lapar di dalam teks ini maksudnya, dan kalau kita maksudkan untuk masa kita sekarang ini, adalah seseorang yang mungkin sedang frustasi dalam hidupnya. Mungkin orang yang sedang mengalami kekosongan di dalam batinnya.
mungkin adalah orang yang mengalami kegelisahan di dalam jiwanya akibat berbagai macam tekanan hidup yang dialaminya. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan umat Yahudi yang sedang berada di bawah penjajahan di Babel. Yesaya melihat keadaan yang terjadi di masa depan dari umat ini dan mempersiapkan mereka ketika hari itu tiba, ketika persoalan-persoalan ini mereka hadapi. Di pasal 55 ayat yang pertama dikatakan Tuhan mengajak dengan berkata, ayo marilah minumlah air. Yang tidak punya uang marilah, terimalah gandum yang gratis, makanlah juga anggur dan susu yang gratis. Ini menekankan bahwa manusia yang mau datang kepada Tuhan ialah mereka yang menerima anugerah Allah secara cuma-cuma. Pasal 55 ayat 2 bagian B dilanjutkan, di mana Allah berkata, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat di dalam hidupmu. Mendengar dan datang pada Tuhan akan mendatangkan yang baik. Kalau kita mengikuti Tuhan dan ajarannya, kita akan menjadi lebih baik. Mengikuti Tuhan akan mendatangkan kenikmatan di dalam hati kita dan jiwa kita. Ada rasa yang berbeda, ada jiwa yang berbeda, ada pikiran yang terang, ada kelegaan di dalam batin dan jiwa. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu pasti. Yang kedua, yang harus diperjuangkan oleh mereka yang ada di pembuangan, atau kita yang sekarang harus memperjuangkannya, dan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia, ialah yang kedua, menjadi saksi dan menyaksikan tentang Allah. Menjadi saksi dan menyaksikan tentang Allah. Kita telah menikmati berbagai macam karya Allah. Kita menjadi saksi dari perbuatan-perbuatan Allah yang dikerjakannya secara ajaib, baik kepada orang-orang yang kita lihat di sekitar kita, baik kepada pengalaman-pengalaman pribadi kita, maupun peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam dunia ini. Allah turut berperkara di dalamnya. Bahkan kisah-kisah hebat yang spektakuler, yang luar biasa di dalam sepanjang Alkitab menceritakannya. Kita menjadi saksi yang menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan Allah tersebut untuk diteruskan kepada yang lain. Ayat 4 dan 5. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Luar biasa. Kita menjadi daya tarik. Israel, orang Yahudi, akhirnya menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitar mereka jika dikatakan mereka berlari, mereka datang, dan mereka mencari Tuhan. Orang-orang di sekitar mereka pun akan mencari dan berlari dan datang kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa menjadi saksi dan menyaksikan tentang Allah? Ayat 6 sampai dengan 10. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui,
berserulah kepadanya selama ia dekat. Apa yang bagaimana kita bisa menjadi saksi dan menyaksikan tentang Allah? Yaitu dengan mencari dan selalu menyerukan nama Tuhan. Itu berarti persekutuan dan ibadah kita dengan Tuhan berjalan secara konsisten dan awet. Kalau saudara memiliki seorang kekasih, saudara pasti selalu mencari dia dan memanggilnya dan mengharapkannya, dan selalu ingin dekat dengan dia. Itu juga yang Tuhan maksudkan di sini. Carilah Tuhan dan serukan namanya, sebut namanya, karena namanya begitu berarti bagi kita, begitu berarti bagimu, begitu berarti bagi kita semua. Selanjutnya, bagaimana kita menjadi saksi dan menyaksikan tentang Allah? Di ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Apa yang kita lakukan untuk bisa menyaksikan tentang Allah? Tinggalkan kefasikan. Fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadilah orang yang benar. Lalu tinggalkan rancangan yang tidak baik atau rancangan yang buruk dan kembali kepada Tuhan. Selanjutnya apa yang dikatakan ayat-ayat ini? Bagaimana kita bisa menjadi saksi dan menyaksikan tentang Allah? Ikuti rancangan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui rancangan Tuhan untuk kita? Yaitu kalau kita dekat dengan Tuhan, mendengar dia berbicara melalui firman-Nya, dan diteguhkannya di dalam hati kita, serta dibuatnya peneguhan-peneguhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita yang sungguh-sungguh mencintai dia, sehingga saudara yakin ini dari Tuhan. Lihat ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah memahami maksud dan rancangan Allah kecuali kita mendapat pencerahan darinya. Kita tidak akan pernah mengerti rancangan-rancangannya sepanjang saudara dan saya tidak bersedia membayar harga dengan menyediakan waktu khusus bersama dia. Sama seperti perjuangan kita untuk mengenal pasangan kita atau orang yang kita cintai, di mana kita menyediakan waktu bersamanya, menghabiskan waktu bersamanya. Demikian juga dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang harus diperjuangkan oleh mereka yang ada di pembuangan dan juga oleh kita memperjuangkan dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Yang ketiga ialah membiarkan firman-Nya beroperasi penuh di hidup kita. Ayat 11-13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Bapak Ibu Saudara, firman itu seperti air yang mengairi hati kita, sehingga bumi hati kita menjadi subur dan menumbuhkan buah-buah yang baik. Dari buah yang menghasilkan benih, maka muncul benih yang ada di tangan penabur, dan semuanya mendatangkan makan bagi banyak manusia. Melalui pengairan Tuhan di hati kita terjadi pertumbuhan dan menghasilkan buah yang baik, dan orang lain menikmatinya. Saya selalu mengatakan, kalau buah itu ada dua macam buahnya, dan dilihat dari hasil akhirnya,
buah yang manis dan buah yang asam. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh diairi oleh firman Allah, hidup kita, firman Allah itu beroperasi secara penuh di seluruh lini hidup kita, maka buah yang akan timbul adalah buah yang manis. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, firman Tuhan beroperasi di hati yang rela. Dia mencari hati-hati yang terbuka untuk ditaburi oleh firman-Nya. Hati yang rela dan terbuka menjadi tempat yang terbaik bagi tumbuh kembangnya firman. Dan firman itu menguasai seluruh aspek hidup kita dan memunculkan manusia rohani yang lain daripada yang biasanya. Ayat yang ke-12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di hadapan, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup dan dihidupi oleh firman akan bernas, akan berisi penuh seperti bulir padi, dan dapat dipercaya karena menunjukkan kualitasnya. Saya menyimpulkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ada 3 perjuangan yang harus diperjuangkan oleh setiap kita yang tidak akan pernah sia-sia. Yang pertama, mendengarkan Tuhan dan datang padanya. Mendengarkan Tuhan dan datang padanya. Yang kedua, menjadi saksi dan menyaksikan tentang Allah dengan cara apa? Mencari dan selalu menyerukan nama Tuhan, meninggalkan kefasikan, meninggalkan rancangan yang buruk dan kembali kepada Tuhan, dan mengikuti rancangannya Tuhan. Dan yang ketiga, membiarkan firman-Nya beroperasi secara penuh di hidup kita. Kiranya firman ini akan dikerjakan secara ajaib, diteruskan oleh pekerjaan Roh Allah yang kudus di dalam hati kita sekalian. Amin. Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami. Engkau telah berbicara di dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Mari Roh Kudus-Mu bekerja. Syukuri firman yang kau dengar pagi hari ini. Dan kalau firman itu berbicara di hatimu, jangan keraskan hati. Buka hatimu, biarkan dia berkarya, beroperasi dalam seluruh hati dan pikiran. Kalau firman ini menegur engkau, kalau firman ini menggugah hatimu, kalau firman ini memberi kepada kamu penerangan yang baru, biarkan dia bekerja. Biarkan firman Allah bekerja, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita yang kau alami dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keindahan hidup ialah
ketika kita ada di dalam anugerah. Dan Allah telah memberikan anugerah itu dengan menyelamatkan kita. Dan bahwa kita diberi kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Allah. Bukan karena Allah kekurangan, tapi Dia memberi kesempatan kepada engkau untuk memuliakannya. Karena itu mari kita memberi dengan hati yang rela, dengan sukacita. Sama seperti seorang wanita yang memecahkan buli-buli dan mengurapi Yesus, harganya sangat mahal. Tapi itu dilakukan karena cintanya kepada Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Oh, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik banget. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapi Yesus. Seperti wanita yang mengurapi Yesus, menangis di bawah kakimu. Kami rindu bukti yang terbaik. Dia hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku baru berkata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai ku dapatkan kehidupanku, tetap setia melayan sampai akhirnya. Sampai akhir ku baru berkata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayan, tetap setia melayani, tetap setia melayani, tetap setia melayani. Panggilanmu kepada kami adalah panggilan untuk menjadi saksi, panggilan untuk pergi dan memperjuangkan pengabaran Injil Allah, supaya mereka datang, mereka-mereka yang belum percaya boleh datang kepadamu. Kami berdoa di kesempatan ini, setiap kami yang ada dalam ibadah pada pagi hari ini, jika Engkau Tuhan menemukan di tengah-tengah keluarga kami ada belum percaya kepada Engkau, mereka belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menyembah kepada berhala-berhala, mereka masih percaya kepada dunia-dunia gaib, mereka masih terikat kepada adat istiadat yang bertentangan dengan firman-Mu, mereka sulit untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kami berdoa, Tuhan pakai kami untuk menjadi alat yang menjadi daya tarik untuk mereka datang kepadamu, memakai setiap kami. Kami berdoa agar satu orang, yaitu hidup kami yang sudah diselamatkan, akan membawa juga keluarga kami, rumpun keluarga kami, keluarga besar kami, untuk diselamatkan di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya firman-Mu di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Jika satu sudah diselamatkan, maka satu keluarga akan diselamatkan. Kami amini itu terjadi bagi setiap keluarga kami yang belum terselamatkan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan Kau menyelamatkan juga setiap keluarga-keluarga
melindungi setiap keluarga-keluarga umat-Mu dari bencana, dari wabah penyakit, dari pandemi COVID-19. Kami berdoa perlindungan-Mu yang sempurna sebagai benteng pertahanan kami dan perlindungan kami terjadi. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kota kami, bangsa kami, bahkan dunia ini. Kami percaya Tuhan, tangan Allah tidak pernah turun atas kami, tidak lepas atas kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu tidak pernah Engkau lepaskan kepada kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu senantiasa terulur untuk menolong kami. Dan karena itu kami percaya bahwa setiap umat-Mu yang menyaksikan, mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, Engkau Tuhan meluputkan mereka dari hal-hal yang buruk dan menganugerahkan kepada mereka berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat kebaikan, berkat kecukupan, berkat kelimpahan kasih karunia Allah. Engkau akan limpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Engkau. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita lagi di sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluar dari dia. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sungguh terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, kami berterima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Amin. Kasih Allah menyertai kita di sepanjang minggu ini lagi.